Pilkada Kota Palopo 2024 ini berlangsung panas dan diprediksi bakal terjadi pengulangan tahapan pilkada. Hal ini dikarenakan ada calon yang diduga menggunakan dokumen tidak sah. Semua ini bermula dugaan pelanggaran pidana maupun administratif tak terselesaikan secara baik. Terakhir, rekomendasi Bawaslu Palopo diabaikan oleh KPU. Ikuti ulasan selengkapnya bersama Syafruddin Jalal, narator Jasyopos. Tontonlah hingga akhir. Jika merasa konten ini bermanfaat, sebarkanlah. Dan jangan lupa beri pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana komentar keadaan Kota Palopo ini? Kondisi politik yang kayak bagaimana sih? Saling lempar bola. Kesannya seperti itu, iya. Setelah pasca penolakannya KPU Palopo untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu kan berseliweran berita terkait serba hal yang tidak pasti. Terakhir yang saya dapat kabar, tapi lagi-lagi ini kabar-kabar saja, bahwa KPU Palopo yang awalnya berencana mengadukan dokumen-dokumen yang digunakan oleh sang calon itu ke kepolisian sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu itu kan ditolak katanya oleh pihak kepolisian. Saya berpikir memang benar yang dilakukan oleh pihak kepolisian, andai kata itu benar, dan andai kata cerita-cerita ini bukan hoax. Karena pasal yang dimaksudkan itu adalah pasal tentang pengaduan masyarakat, bukan rekomendasi Bawaslu. Kalau rekomendasi Bawaslu ya tentu kan di pihak kepolisian diteruskan. Kan aneh juga memang. Jadi memang benar itu yang dilakukan, pihak kepolisian menolak rekomendasinya, laporan KPU sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Karena pasal 133 itu ya seperti saya bilang tadi, dia hanya namanya laporan dan aduan, berarti itu hanya bisa digunakan oleh pintu masuk yang bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih yang menetap di Kota Palopo, minimal berKTP Palopo itu. Nah, sebenarnya menjadi persoalan saat ini sekarang adalah soal rekomendasi. Ini kan masih menjadi buah bibir, rekomendasi dan diskualifikasi. Ini dua topik yang terus jadi berpendar di ruang publik, menjadi diskusi hangat. Nah, saya kan berusaha untuk mencoba menganalisis persoalan ini. Tapi yang namanya menganalisis adalah sesuatu yang tidak bisa jadi pegangan. Ya, hanya sebatas kebutuhan kita untuk saling berbagi pengetahuan. Saya kan bukanlah orang yang bersekolah tinggi, tetapi saya ini adalah orang yang punya semangat untuk belajar. Makanya saya sering membuat pernyataan-pernyataan baik di beragam platform media sosial dengan satu harapan, pernyataan-pernyataan saya itu bisa menjadi bahan diskusi. Saya teringat dengan seorang guru bagi saya namanya Subandi Sukoco. Gus Beti, apa yang beliau sampaikan dalam akun videonya, kalau kamu katanya memberikan pengetahuan yang kau miliki, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kamu pengetahuan yang baru. Maknanya itu adalah mari kita berdiskusi. Inilah yang saya sering sering saya lakukan, mengajak diskusi. Saya ingin menambah pengetahuan saya dengan cara-cara yang seperti ini. Itu kan sebagai disclaimer-nya dari analisis yang akan saya lanjutkan ini. Nah, justru ini sebenarnya ada baiknya kalau saya memulai dari sifat atau kekuatan eksekutorial yang namanya rekomendasi Bawaslu maksudnya. Rekomendasi Bawaslu pada prinsipnya adalah bersifat mengikat, wajib dan mengikat. Tetapi bagi saya terjemahkan
tidak wajib, tetapi dia tidak bersifat mutlak dalam pengertian dia masih bisa diterjemahkan oleh KPU tentang bagaimana nanti caranya dilaksanakan rekomendasi. Tetapi sejauh tidak menyimpang dari substansi rekomendasi. Bisa begini, rekomendasi Bawaslu perbaikan perhitungan suara, jangan lakukan penghapusan hasil perhitungan suara, menyalahi substansi. Tetapi bisa saja dilakukan itu tidak menjalankan sepenuhnya rekomendasi Bawaslu di dalam hal KPU memiliki alat bukti yang lebih kuat daripada milik KPU, sehingga di sana terjadi ada yang namanya dalam praktek hukum di negara-negara common law beyond the reasonable doubt, keraguan yang tidak ada lagi keraguan yang melampaui batas pikiran. Jadi harus memang betul-betul yakin beyond the reasonable doubt. Seperti misalnya contoh kasus, kalau Bawaslu memiliki akta jual beli sebagai alat buktinya, maka KPU harus memiliki sertifikat untuk membantah, untuk tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Bagaimana dengan kasus yang terjadi di Kota Palopo? KPU secara nyata dengan hendak meneruskan, bahkan itu awalnya ke pengadilan, tapi belakangan kan ke kantor polisi untuk kemudian di kabar yang beredar ya ditolak oleh pihak kepolisian. KPU itu dalam pola kerjanya itu dia sama sekali melakukan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan cara yang sangat berbeda secara substansial dari apa yang direkomendasikan. Pertanyaannya adalah apakah bukti apa yang dimiliki oleh KPU? Nggak jelas di situ. Yang konferensi persnya kan hari itu hasil pleno yang dibahas. Ya, hari pleno, tapi saya minum kopi dulu ya. Kita minum kopi dulu. Hanya hasil pleno. Ya, dia membicarakan hasil pleno dan hanya menyebut ada ahli. Pertanyaannya ini ahli apa? Jangan sampai ahli karate. Ahli bela diri kan lucu. Mesti dia cari ahli, tapi kan ya mesti dia cari ahli yang benar-benar menguasai hukum pemilu, hukum pilkada, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Jangan cari ahli hukum perdata. Apalagi kalau hanya ahli hukum karate, ya tidak bisa, bos. Kan seperti tidak jelas. Tetapi ahli saja tadi tidak cukup, karena pendapat ahli tidak mengikat dalam prinsip hukum pembuktian. Tidak mengikat. Hakim tidak terikat itu. Hanya sebagai bahan perbandingan. Alat bukti utama yang dalam hukum pembuktian, termasuk hukum pembuktian di pilkada, adalah dokumen. Dokumen surat. Dokumen suratnya ini apa? Apakah dalam hal ini kan kaitannya ini rekomendasi Bawaslu itu dalam kaitan penggunaan dokumen palsu. Apakah KPU, pertanyaannya, apakah KPU punya bukti bahwa dokumen itu asli? Itu pertanyaannya. Kan tidak. Jadi KPU, penilaian saya dengan segala hormat, tidak bermaksud ya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, atau ya KPU Kota Palopo sudah tidak menjalankan kewajibannya. Dia sudah melanggar prinsip-prinsip hukum kepemiluan. Dampaknya sudah sangat jelas. Pidana ada juga. Dia punya pidana ada. Tapi saya tidak jelas untuk pidana. Dia punya dampak dulu itu adalah menimbulkan keraguan terhadap hasil-hasil penyelenggara hasil pilkada nanti, diragukan integritas pilkada. Kemudian bukan mustahil akan terjadi eskalasi yang sama semua kita tidak kehendaki. Kita punya pengalaman sejarah pelaksanaan pilkada di Kota Palopo ini. Kita punya sejarah kelam. Di 2013 itu terjadi, bahkan bermunculan aksi pembakaran kan di mana-mana.
Saya menilai kala itu penyebab utamanya adalah kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilu. Dan ini kita ragukan karena Primplan ini kan KPU sejak dari awal, dan KPU di perkara ini kan Primplan di tahun ini Primplan dari TMS, DMS, kemudian dipidanakan sama-sama menghilang. Akhirnya katanya daluarsa. Daluarsa itu pun saya bantah, tidak bisa terjadi daluarsa. Ada cara untuk menghindar. Di video yang lalu saya sudah sampaikan itu. Itu tadi dampak sosiologisnya. Dampak bagi KPU dan Bawaslu, dia kan bisa kena kode etik. Kode etik dia, iya. Dampak hukumnya adalah dia bisa kena para komisioner yang memberikan yang menolak ini, yang menolak rekomendasi Bawaslu, bisa kena pasal 182 Undang-Undang Pilkada, undang nomor berapa ya? Apakah nomor 10 apa 15-nya? 10-nya ya? Iya. Kan di nomor 10 itu menyebutkan pidananya. Dalam hal KPU tidak menjalankan tugasnya. Iya, kena di situ. Dengan pasal 15. Undang 15. Saya justru hanya melihat dia meloloskan calon yang tidak sah. Pidana itu. Pasal 182. Pidananya di situ. Nah, nanti saya mau cerita tentang dampak lain dan dampak hukum yang lebih besar yang menjadi kekhawatiran kita selama ini. Sikap ketidakpatuhan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu ini tentu banyak merugikan para pihak. Masyarakat juga dirugikan, terlebih lagi peserta kontestan, dan juga menurunkan kewibawaan lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Nah, apa yang harus dilakukan semua pihak ini? Kita ini masyarakat ya tidak memiliki legal standing yang cukup untuk mempersoalkan itu di Mahkamah Konstitusi, atau kita tidak bukan sekedar Mahkamah Konstitusi, tapi di badan-badan peradilan yang lain. Misalnya katakanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa saya harus menyinggung Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Karena baik KPU maupun Bawaslu adalah pejabat tata usaha negara. Jadi keputusan-keputusannya harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sekiranya ada yang mempersoalkan. Tentu itu ditempuh andai kata tidak ada lagi proses di dalam proses hukum pemilu dan pilkada untuk melakukan keberatan secara hukum. Nah, kita ini masyarakat tidak punya ini. Kita ini masyarakat tidak punya kepentingan yang cukup. Ya, terlebih macam saya makin banyak calon, makin saya suka, karena saya adalah pendukung sejati dari 0%. Makin banyak calon, makin bagus. Tetapi kan tidak demikian dengan ini. Para calon bisa saja dirugikan. Bisa mengajukan keberatan. Saat ini bisa menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menunggu nanti hasil pilkada nanti ditetapkan. Ya, maksud saya nanti di MK. Nah, namun sebelumnya alangkah baiknya kalau ya untuk sementara buatlah catatan keberatan kepada KPU dengan keputusannya yang tidak menindaklanjuti atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan cara yang berbeda secara substansial. Tanpa harus meminta untuk apalah, tanpa permintaan apapun, cukup itu. Nanti berbekal itu ajukanlah keberatan nantinya. Nah, dia punya dampak nanti ini siapapun pemenangnya. Kalau misalnya terduga pengguna ijazah palsu, ijazah tidak sah itu yang menang, katakan menang 90%, akan dipersoalkan. Dia pun juga tidak menang, katakan calon Fulan bin Fulan juga akan dipersoalkan dengan catatan kemenangannya tidak 50%
50% plus 1. Karena ada peserta yang patut dianggap tidak sah namun turut di dalam kontestasi. Siapapun nantinya. Sekali lagi ini hanyalah sebuah analisa persoalan yang akan timbul pasca penetapan hasil Pilkada Kota Palopo. Andai kata, tapi ini andai kata KPU Kota Palopo menetapkan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, maka sebenarnya tak perlu ada kecemasan yang berarti. Karena diskualifikasi calon kepala daerah tidak sama dengan eliminasi. Seperti apa itu? Yang apa gitu ya? Ya, take me out, apa itu? Enggak seperti itu yang kayak Akademi Fantasi Indonesia. Eliminasi itu bukan berarti sang calon sudah tidak punya peluang untuk memperjuangkan dia punya hak-hak. Ada kok. Kita ambil contoh yang terjadi yang sekarang ini terjadi di mana namanya? Di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Banjarmasin, Banjarbaru ya. Kan di sana tidak ada riak-riak. Calonnya mengajukan upaya hukum. Terlalu jauh Banjarbaru. Kota Parepare 2017. Apa di sana ada riak soal ini setelah calon petahana diskualifikasi? Kan tidak. Karena kenapa? Tim hukumnya paham. Tim hukumnya mengetahui ada cara sederhana di dalam menyelesaikan rekomendasi diskualifikasi pencoretan sebagai calon. Ada, yaitu ajukan gugatan kemana? Ke Mahkamah Agung. Waktu yang hanya dibutuhkan 14 hari saja, paling lama. Jadi kalau calon yang didiskualifikasi itu punya dokumen yang kuat, mungkin saja sehari sudah selesai. Itu lebih bagus. Kalau ada diskualifikasi, tidak perlu terjadi seperti contoh saat ini, kesan gontok-gontokan antara KPU dengan Bawaslu. Sehingga ya gontok-gontokan sepertinya penyelesaian persoalan ini yang seharusnya sederhana seperti masuk ke dalam labirin. Labirin, lorong-lorong tidak tahu jelas di mana jalan keluarnya. Keluar juga lagi nanti akan tetap bersoal. Kenapa tidak ditempuh upaya ini? Bawaslu, KPU dengan kondisi yang ada yang dissenting opinion seharusnya menerima saja. Nanti diserahkan kepada calon sepenuhnya untuk menggunakan haknya, hak yang digunakan secara sederhana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu hanya 14 hari kok paling lama. Mahkamah Konstitusi, bukan sorry. Calon yang didiskualifikasi itu bisa ajukan ke mana ini, ke Mahkamah Agung untuk persoalkan keputusan KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tidak perlu serumit ini. Kan mestinya itu prinsip pemilu yang efektif itu segala persoalan sudah harus selesai. Nanti di MK kalau misalnya persoalkan ya hanya hasilnya saja. Tapi MK saat ini dan di berbagai jurisprudensinya tidak lagi berpaku pada apa yang namanya itu ya, yang namanya hasil saja. Dia sudah tidak mengikuti namanya the binding force of precedent, stare decisis dalam konsep negara Anglo-Saxon. Stare decisis tidak lagi, dia tidak mau terpasung di situ. Ya, itu tadi saya kembali perlu menegaskan bahwa perkiraan saya, prediksi saya, ya semua calon ini, ya, siapapun yang menangkan pertandingan di luar pemenang, andai kata Pak Rizal Tahir tidak menang, dia harus menang 50+1. Kembali saya ingin menyatakan sebuah disclaimer bahwa ini hanyalah sebuah analisa yang hanya didasarkan pada fakta-fakta yang yang disajikan oleh sejumlah media dan portal-portal yang ada di Kota Palopo
dan di Sulawesi Selatan, termasuk juga portal-portal yang secara nasional. Ya sudah barang tentu yang namanya analisa, bisa saja ini ada banyak kesalahan di dalamnya, dan ini saya saya membuat video ini di dalam rangka untuk meneguhkan tradisi keluarga Kota Palopo yang gemar berdiskusi. Di diskusi yang akan datang, saya akan menawarkan sebuah solusi bagaimana mengatasi kisru ini. Berhubung saya masih ada hal yang lain, kita akhiri dulu diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama ki tas para salama.